ada dalam hal ini pencari kerja tidak menyesuaikan kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan, maka ini akan menjadi masalah. Termasuk di dalamnya para pekerja yang sudah ada di dalam. Ketika para pekerja yang sudah ada di dalam, para pekerja yang sudah terikat dalam hubungan kerja, tetapi tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan karena adanya perubahan menuju era digital, maka ini pun akan mempersulit posisi para pekerja. Tahun 2016 sampai di sekitar tahun 2017, ada beberapa penelitian di perusahaan-perusahaan Kota Bandung. Saya dengar di Garmen, di situ diadakan penelitian Garmen yang dulunya lebih banyak pada pengguna tenaga kerja, mohon maaf pendidikannya mayoritas SD karena lebih banyak dibutuhkan tenaganya, mungkin kita kenal dengan istilah padat karya, berubah menjadi menggunakan alat-alat canggih, ini berpengaruh sekali terhadap para pekerja. Karena seringkali perubahan penggunaan alat-alat yang digunakan oleh pihak perusahaan tidak diikuti oleh pelatihan bagi para karyawannya. Jadi seringkali terjadi karyawan dibiarkan menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Apabila mereka tidak bisa menyesuaikan, maka hukum alam dalam hal ini berkaitan dengan kompetensinya yang akan menyaring mereka. Jadi seringkali terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran, tetapi terjadi melalui bentuk mereka mengundurkan diri. Jadi kelihatannya tidak terlihat bahwa perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena karyawan, jadi bukan perusahaan yang mem-PHK, tetapi karyawan yang mengundurkan diri. Kenapa karyawan mengundurkan diri? Karena dia tidak mampu menyesuaikan alat-alat teknologi baru yang digunakan oleh perusahaan. Mungkin kita bisa melihat beberapa perusahaan di daerah jalan rumah sakit yang dulunya padat, berbondong-bondong karyawan berangkat bekerja maupun pulang kerja, sekarang kita lihat lebih lengang. Tetapi apakah perusahaan di sana berhenti operasional? Tidak. Perusahaan tetap operasional sebagaimana mestinya, tetapi para pekerja di sana digantikan dengan mesin-mesin yang bisa memberikan hasil lebih cepat dan lebih bagus. Kalau dulu kita bisa melihat berjejer karyawan bekerja, sekarang kita melihatnya mesin-mesin yang bekerja dan sebagian operasional yang akan mengoperasikan mesin-mesin itu. Kemudian penempatan dan perluasan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa penempatan tenaga kerja adalah penempatan dengan menggunakan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mengenal penempatan dengan istilah antar kerja lokal, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara. Artinya siapapun bisa memperoleh atau siapapun berhak memperoleh pekerjaannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tetapi pada area terutama sekali setelah diberlakukan otonomi daerah, seringkali keluar peraturan-peraturan baik yang sudah berbentuk peraturan daerah maupun masih berbentuk dalam peraturan wali kota atau peraturan bupati yang membatasi penempatan tenaga kerja itu. Seringkali kita melihat ada beberapa peraturan daerah yang menyebutkan bahwa lowongan pekerjaan di daerah X hanya bisa diisi oleh penduduk daerah X. Ini yang kemudian menjadi masalah di dalam penempatan tenaga kerja. Karena itu memang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa penempatan tenaga kerja berbasis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Artinya orang Bandung boleh bekerja di Kalimantan, orang Kalimantan boleh bekerja di Bandung, orang Sulawesi boleh bekerja di Jawa Timur, di Surabaya, dan sebagainya. Nah, tetapi dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah, dengan adanya kewenangan daerah untuk mengolah dalam konsep otonomi daerah, ini seringkali membatasi. Termasuk di dalamnya ini juga pernah terjadi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Kemudian perluasan kesempatan kerja ini memang tidak lepas dari program-program pemerintah untuk menanggulangi jumlah penganggur karena kecilnya penyerapan tenaga kerja. Dan ini memang seringkali bentuk-bentuk kegiatannya adalah bentuk-bentuk kegiatan yang tidak lama. Jadi hanya memberikan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu, termasuk di dalamnya memberikan kompensasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ini yang kemudian seringkali menjadi masalah di lapangan karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah penghasilan yang terus-menerus, walaupun itu sektor informal. Ketika program-program pemerintah berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, ini diberikan memang pada batas-batas waktu tertentu. Baik, berkaitan dengan permasalahan hubungan industrial. Permasalahan hubungan industrial sekarang seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, terjadi banyak PHK massal. Terutama tadi berkaitan dengan dampak dari COVID-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang sudah jelas memberikan aturan main bagaimana penyelesaian pemutusan hubungan kerja sudah sulit untuk ditempuh. Karena kondisi perusahaan yang memang tidak mampu membayar, sementara kondisi pekerja juga membutuhkan kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan industrial di dalamnya juga mengatur bagaimana pemerintah menetapkan upah minimum, bagaimana pemerintah menetapkan perjanjian-perjanjian yang bisa melindungi para pekerja yang terikat di dalam hubungan kerja. Keempat, permasalahan pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh para PPNS ketenagakerjaan. Yang tadi saya sampaikan PPNS ketenagakerjaan, ranahnya ranah hukum, tapi juga bisa diisi oleh anak-anak FISIP. Ini bertugas menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan menyangkut pelanggaran menyangkut pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini menjadi sulit karena kondisi yang sekarang ini memang kondisi yang lebih sulit bagi pengawas untuk melakukan penegakan hukum. Kalau dulu pemutusan hubungan kerja ketika tidak dibayarkan kompensasinya, pengusaha bisa dipanggil oleh perusahaan untuk perusahaan bisa dipanggil oleh pengawas untuk kemudian diberikan pembinaan pertama, pembinaan kedua, pembinaan ketiga. Tetap tidak melaksanakan, diberikan nota pertama, nota kedua, nota ketiga. Tetap tidak bisa melaksanakan, maka diajukan ke kepolisian. Namun demikian, hal ini pada kondisi seperti ini semakin sulit karena semakin tidak mampunya pengusaha membayar kompensasi yang harus dibayarkan kepada para pekerja yang mengalami PHK. Kewirausahaan yang sangat rendah, ya barangkali mungkin sudah bukan rahasia lagi bahwa kewirausahaan di kita masih sangat rendah, masih sangat terbatas sekali baik minat maupun program-programnya. Namun demikian dampak dari COVID-19, kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan memberikan banyak program-program baru, baik yang diberikan langsung program itu kepada kota kabupaten melalui provinsi maupun pengembangan program-program melalui balai latihan kerja.
Kemudian permasalahan menyangkut rancangan